Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin doanya. Mulai. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin haru bil qadwa fariju bil qurabu wa tudabil hawaiju wa tunaru bil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bila dari kulli ma'rufin Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Ya, alhamdulillah baik ya. Baiklah, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian. Siapa yang tidak masuk, Nak? Ya, alhamdulillah bagus sekali masuk semua ya. Pada hari ini, sebelumnya kita minggu lalu sudah mempelajari materi zat makanan. Hari ini kita akan mempelajari materi saluran dan kelenjar pencernaan pada manusia. Sesuai dengan tujuan pembelajarannya, anak-anak diharapkan bisa menjelaskan organ-organ pencernaan manusia dan fungsinya. Yang kedua, anak-anak bisa menguraikan fungsi dari kelenjar pencernaan makanan. Baiklah, sebelum memulai pelajaran nanti, di pelajaran kita hari ini, Ibu akan melaksanakan penilaian hasil pembelajaran. Penilaiannya itu ada 3, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian diskusi. Nah, jadi Ibu harapkan sikap kalian di saat pembelajaran berlangsung, itu yang Ibu nilai. Kalian harus aktif, fokus, dan semangat. Yang kedua, penilaian pengetahuan, nanti Ibu akan mengadakan post-test di akhir pembelajaran. Dan yang ketiga, penilaian diskusi, Ibu akan menilai kalian selama diskusi berlangsung. Ya, jadi harus fokus, semangat, dan aktif, kritis ya, Nak. Oke? Nah, baiklah. Sebelumnya memasuki pelajaran, Ibu akan melaksanakan pretest terlebih dahulu. Ada 5 soal. Ibu akan bagikan soalnya. Tes pretest ini untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Jadi Ibu minta jangan menyontek. Jawab dengan jujur ya. Ibu beri waktu selama lebih kurang 5 menit. Dikerjakan. Ya, dengan jujur ya. Nah. Ya.
Kerjakan ya nak. Nih. Ya. Duduk ya. Silakan dikerjakan, Ibu beri waktu 5 menit. Yang jujur, jangan menyontek. Ya. Isi ya nak. Disilang. Ya. Dibuat namanya, diisi dengan tanda silang. Dipilih antara A, B, C, dan E. Harus dihayati, jangan sembarang silangnya. Dibaca dulu baik-baik. Diperhatikan dan dibaca dahulu. Jawab ya. Sudah. Waktunya lumayan lama, bisa diisi dengan hati-hati. Dengan teliti. Kerjakan sendiri-sendiri. Ya. Ya. Iya. Enggak, Aura aja. Buat namanya Aura. Waktunya sekitar 2 menit lagi ya. Sudah selesai? Ya, silakan dikumpul di meja Ibu. Hati-hati, kena kabel nanti. Nah, silakan dikumpul yang sudah nak. Sudah semua? Sudah. Alhamdulillah sudah ya.
Baiklah, sudah melaksanakan pretest. Ibu akan memotivasi kalian sebelum melaksanakan pembelajaran. Ibu minta di saat pembelajaran nanti kalian terlibat aktif, ya, bernalar kritis. Dan untuk mencapai tercapainya karakter siswa pelajar profil Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupa sholat 5 waktu, dan setiap hari kita melaksanakan sholat duha. Jangan lupa membawa alat sholat, ya. Ya, nanti sewaktu diskusi, Ibu minta kalian bernalar kritis. Selanjutnya, untuk menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Yang piket itu jangan selalu dikasih tahu terus, ya. Punya kesadaran dirinya masing-masing. Sudah bersih kelasnya? Ya, alhamdulillah. Ya, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan mengadakan ice breaking dulu untuk merilekskan kalian sebelum memasuki pelajaran hari ini. Diminta Ibu berdiri. Ikuti petunjuk Ibu, ya. Untuk tepuk satunya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Bisa? Nah, kita mulai, ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, Ibu yang tidak konsen, ya. Nah, sekali lagi. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 5. Oke, beri aplaus, ya. Bagus sekali, ya. Baiklah, di sini Ibu akan menampilkan video. Kedengaran suaranya, Nak? Enggak? Ya, tunggu. Apa sih yang terjadi pada makanan tubuh kita? Nah, spekter. Nah, itu silakan lihat. Itu ada video nasi goreng, es krim, seblak. Nah, ini seblak. Nah, berdasarkan video tersebut, apa hubungannya dengan materi kita hari ini, saluran dan kelenjar pencernaan? Ayo, siapa yang bisa? Ya, Tika. Apa hubungannya, Nak? Hubungannya ada, Bu. Berdasarkan video tentang makanan tersebut, bahwasanya makanan itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan materi kita hari ini, yaitu saluran dan kelenjar pada pencernaan manusia. Makanan yang masuk ke dalam tubuh akan melalui proses pencernaan mekanis dan kimiawi di sepanjang saluran pencernaan yang kemudian didukung oleh kelenjar-kelenjar pada pencernaan. Ya, bagus sekali, ya. Nah, berdasarkan dari video tersebut, apa rumusan masalah jika kita sudah memakan makanan nasi goreng, seblak, dan es krim tersebut? Ayo, siapa yang bisa membuatkan rumusan masalahnya? Ayo, ya, Minarti. Apakah ada organ yang membantu proses penerapan tapi memakannya tidak melewatinya? Ya, benar. Ada lagi? Siapa? Yang bisa membuat rumusan masalahnya? Ya, Erpina. Organ apa saja yang termasuk dalam saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan? Ya, benar sekali, ya. Itu rumusan-rumusan masalah yang akan terjadi jika kita sudah memakan makanan tersebut. Ya, baiklah, Ibu akan menjelaskan materi kita hari ini, yaitu saluran dan kelenjar pencernaan makanan. Silakan diperhatikan di InFokus.
Sistem pencernaan makanan pada manusia. Di sini ada proses pencernaan makanan, ada ingesti, yaitu kedua pemotongan dan penggilingan makanan. Yang ketiga itu peristaltik. Yang keempat digesti. Yang kelima absorpsi. Yang keenam defekasi. Ini selanjutnya ini gambar pencernaan, organ pencernaan pada manusia ya. Di sini mulut, kerongkongan, lambung. Setelah ke lambung masuk ke usus halus, setelah itu ke usus besar lalu dikeluarkan ke anus. Selanjutnya pada mulut, di mulut ini secara mekanis di makanan kita akan dikunyah oleh gigi dan secara kimiawi akan oleh enzim amilase. Nah, bagian mulut itu terdapat bibir, gigi, lidah, dan salipa. Fungsi salipanya itu untuk melarutkan makanan, untuk pengecapan rasa, untuk melembabkan dan melumasi makanan agar mudah ditelan. Ini gambar mulutnya, Nak. Gambar gigi. Bagian giginya ini mahkota, ada leher, akarnya ya. Ini gambar rongga mulut. Di sini ada lidah ya. Selanjutnya ini kelenjar salivanya, ini kelenjarnya. Yang kedua itu setelah itu dari mulut makanan masuk, setelah itu ke kerongkongan. Di mana kerongkongan itu berfungsi menggerakkan makanan dari paring ke lambung dengan gerakan peristaltik. Setelah itu makanan masuk ke lambung. Di dalam lambung itu terjadi pencernaan protein, pencernaan lemak, dan karbohidrat. Ini struktur lambung kita ya. Nih. Selanjutnya ada pankreas, hati, dan empedu. Yang pertama itu pankreas. Pankreas ini menghasilkan enzim untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Yang kedua hati berfungsi untuk mengkresikan empedu untuk emulsi dan absorpsi lemak. Yang ketiga itu empedu. Empedu berfungsi menyimpan cairan empedu yang dihasilkan oleh sel-sel hati. Ini gambarnya hati, pankreas, dan empedu ya. Ini hati, ini empedu, ini pankreas. Nah, terlihat ya? Nah, selanjutnya dari lambung tadi makanan masuk ke usus halus. Usus halus berfungsi menyerap makanan secara kimiawi dengan enzim-enzim yang berasal dari kelenjar usus, pankreas, dan empedu. Selanjutnya sudah dari usus halus, ini gambar usus halusnya terbagi menjadi ada permukaan usus halus, ada lipatan usus halus, dan pili dan mikropili. Dari usus halus makanan akan masuk ke usus besar. Makanan yang tidak diserap lagi oleh usus halus masukkan usus besar. Usus besar ini ada bagian sekum, kolon, dan rektum. Fungsinya yaitu memproduksi mukus yang tidak mengandung enzim, mengeluarkan zat sisa berupa feses. Selanjutnya ke anus. Jadi makanan yang sudah dari usus besar lanjut ke anus. Anus itu lubang tempat pembuangan feses dari tubuh ya. Yang terakhir yaitu ada kelenjar pencernaan, ada 5, ada kelenjar ludah, kelenjar lambung, kelenjar hati, kelenjar pankreas, dan kelenjar usus. Kelenjar ludah ini yaitu kelenjar pencernaan yang pertama kali mencerna makanan kita ketika makanan masuk ke dalam mulut. Fungsinya itu yaitu menghasilkan enzim petialin yang berguna untuk mengubah zat tepung menjadi gula. Yang kedua ada kelenjar lambung yang menghasilkan enzim asam klorida, renin, dan enzim pepsin. Yang ketiga itu kelenjar hati, ada kelenjar pencernaan terbesar pada manusia yang berwarna merah kecoklatan ya. Jadi kelenjar hati yaitu kelenjar pencernaan yang terbesar. Yang keempat yaitu kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas ini menghasilkan enzim pencernaan yang disalurkan ke dalam usus. Yang kelima ada kelenjar usus, dibedakan menjadi usus 12 jari dan usus halus. Baiklah,
Untuk memperdalam lebih materi kita, Ibu akan membagikan kalian bahan materi atau bahan ajar sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Ada yang bentuk print out dan ada yang menonton video nanti. Ini yang konsep. Dibaca ya, Nak. Yang print out silakan dibaca dan diamati. Yang bentuk video, Ibu akan menampilkan video. Silakan diamati, yang menonton video, yang membaca silakan dibaca. Jadi, sistem pencernaan merupakan proses pemecahan makanan dengan bentuk sederhana yang melibatkan organ-organ dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Proses pencernaan makanan pada manusia dibedakan menjadi dua, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis merupakan pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi bentuk halus dengan bantuan gerakan alat-alat pencernaan seperti kulit dan lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Proses pencernaan manusia melibatkan alat-alat pencernaan berikut: rongga mulut, kelenjar ludah, kerongkongan atau esofagus, lambung, hati, kantong empedu, pankreas, usus besar, usus halus, usus buntu atau appendix, dan anus. Semua alat pencernaan tadi dibedakan menjadi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang memproses makanan dengan cara mengunyah, menelan, dan mencampur makanan dengan zat-zat dalam organ pencernaan. Sedangkan kelenjar pencernaan adalah alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan kimiawi. Kita akan membahas organ dan prosesnya satu persatu. Inilah organ-organ dalam saluran pencernaan: rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yuk kita bahas. Kita mulai dari rongga mulut. Di dalam rongga mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Mulut terdiri dari bagian-bagian berikut: langit, uvula atau daging yang menempel di langit-langit, tonsil atau amandel, lidah, gigi geraham atau molar ketiga, 2 dan 1, premolar kedua dan 1, gigi seri atau incisivus sentral dan lateral, dan gigi taring atau caninus. Jadi, bagian-bagian dalam rongga mulut dapat dikelompokkan menjadi gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Kita bahas bagian mulut yang pertama, yaitu gigi. Gigi merupakan alat pencernaan mekanis yang berfungsi memotong makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil sehingga enzim-enzim pencernaan dapat mencerna makanan bagi yang tampak dari luar dengan fungsi yang sesuai. Di bagian dalam lidah berfungsi untuk membantu mencampur dan menelan makanan, mempertahankan makanan agar berada di antara gigi atas dan bawah saat makanan dikunyah, sebagai alat pengecap makanan karena mengandung banyak reseptor pengecap atau perasa, mencampur dan mengaduk makanan dengan ludah, mengandung enzim ghrelin. Enzim ini dapat mengubah amonium menjadi maltosa. Air liur berfungsi untuk membasahi makanan, mencegah mulut dari kekeringan, membunuh mikroorganisme, dan bertindak sebagai buffer atau pH. Ada 3 macam kelenjar ludah: kelenjar parotis di dekat telinga, kelenjar sublingualis di bawah lidah, kelenjar submandibularis di bawah rahang. Nah, teman-teman,
teman-teman, itulah bagian-bagian yang ada di dalam rongga mulut kita. Organ pencernaan kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran sempit berbentuk pipa dan panjangnya lebih kurang 25 cm. Ya mati ya. Yang berfungsi Yang nonton video, dari mulut menuju lambung. Pada saluran pencernaan yang baca silakan dibaca materinya. paling merupakan daerah perjalanan menuju rongga hidung, kerongkongan, dan tenggorokan. Paling dilengkapi epiglotis yang dapat membuka dan menutup. Dalam keadaan biasa, epiglotis akan selalu terbuka. Jika makanan masuk, epiglotis menutup faring sehingga makanan masuk ke dalam kerongkongan. Kerongkongan terdiri dari 1/3 otot lurik dan 2/3 otot polos, dan dindingnya tersusun atas epitel pipi berlapis. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerak kontraksi dan relaksasi otot polos yang mendorong makanan menuju lambung. Gerak peristaltik menghasilkan makanan berbentuk gumpalan yang disebut bolus. Jadi pada kerongkongan terjadi pencernaan secara mekanis. Bagian dalam kerongkongan senantiasa basah oleh cairan yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar yang terdapat pada dinding kerongkongan untuk menjaga agar bolus menjadi basah dan licin sehingga mudah bergerak menuju lambung. Organ pencernaan berikutnya adalah lambung. Lambung atau ventriculus adalah kantung makanan yang merupakan saluran pencernaan yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Lambung terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian atas kardiak, bagian tengah yang membulat fundus, dan bagian bawah pilorus. Lambung memiliki struktur berikut: kardiak bagian lambung atas dekat jantung, fundus bagian lambung tengah yang membulat, pilorus bagian lambung bawah dekat usus. Ruge adalah membran mukosa berbentuk lekuk-lekuk yang berfungsi melindungi dinding lambung dari abrasi asam lambung. Sphincter esophageal yaitu katup yang menjaga agar makanan yang masuk tetap berada di lambung. Sphincter pylorus yaitu katup yang menjaga makanan agar tidak keluar sebelum pencernaan selesai. Seperti yang kita bahas sebelumnya, di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan Dia mati dulu videonya. Yang print on dibaca ya nak, juga ada gambarnya. yang dihasilkan oleh kelenjar yang terletak di dinding lambung di bawah usus. Dinding lambung mengandung sel-sel kelenjar yang berfungsi menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung zat berikut: asam lambung atau HCl berfungsi mematikan bakteri yang terdapat dalam makanan, mengubah sifat protein, merangsang keluarnya sekretin, merangsang keluarnya hormon kolesistokinin yang merangsang empedu agar mengeluarkan getahnya, dan mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Enzim pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi mengaktifkan kaseinogen menjadi kasein, dan hormon gastrin berfungsi merangsang sekresi getah lambung. Organ pencernaan keempat yaitu usus halus. Usus halus adalah saluran berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 6 sampai 8 meter dan lebar 25 mm. Pada usus halus 6 sampai terjadi 8 meter. pencernaan kimiawi. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, ileum atau usus penyerapan. Mari kita bahas satu persatu. Usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan dengan enzim-enzim. Terdiri dari 2 saluran, yaitu kantong empedu berisi cairan empedu yang dihasilkan oleh hati yang berguna untuk mengemosi lemak, dan pankreas menghasilkan getah pankreas yang bersifat basah dan mengandung beberapa jenis enzim seperti amilase, tripsin, dan lipase. Enzim yang dihasilkan oleh saluran pankreas memiliki fungsi sebagai berikut. Amilase berfungsi mengubah zat tepung menjadi gula. Tripsinogen diaktifkan oleh enzim enterokinase menjadi tripsin. Tripsin mengubah protein menjadi peptida dan asam amino. Lipase mengubah trigliserida atau lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Jadi di usus 12 jari yang berlangsung adalah pencernaan kimiawi ya.
Berikutnya, usus kosong. Di dalam usus kosong, makanan mengalami pencernaan kimiawi oleh enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pada dinding usus. Enzim-enzim yang dihasilkan oleh kelenjar yang terdapat di dinding usus antara lain enterokinase mengaktifkan trypsinogen yang dihasilkan pankreas, laktase mengubah laktosa menjadi glukosa, erepsin mengubah pepton menjadi asam amino, maltase mengubah maltosa menjadi glukosa, disakarase mengubah disakarida menjadi monosakarida, peptidase mengubah polipeptida menjadi asam amino, sukrase mencerna sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, dan lipase mengubah trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak. Usus penyerapan. Di usus penyerapan terdapat banyak lipatan atau lekukan yang disebut villi atau joget usus. Villi berfungsi memperluas permukaan usus sehingga proses penyerapan zat makanan akan lebih sempurna. Zat makanan berupa glukosa, asam amino, vitamin yang larut dalam air atau B dan C, mineral dan air akan diserap oleh kapiler darah dalam villi, kemudian diangkut menuju hati melalui pembuluh darah. Sedangkan zat makanan berupa asam lemak, gliserol, dan vitamin yang larut dalam lemak atau ADEK akan diangkut melalui pembuluh kecil, yaitu pembuluh getah bening limfa. Sebagai organ penyerapan makanan, dinding usus halus memiliki struktur berikut: lekukan pada bagian luar atau silindris yang menyerap sisa usus, pembuluh. Organ pencernaan kelima adalah usus besar atau kolon. Usus besar memiliki panjang lebih kurang 1 meter yang terdiri atas kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens. Di antara usus halus dan usus besar terdapat sekum atau usus buntu. Pada ujung sekum terdapat panggilan kecil yang disebut appendix atau uban cacing yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Bagian akhir usus besar disebut rektum dan terdapat lubang pembuangan yang disebut anus. Usus besar berfungsi untuk membentuk massa feses atau kotoran, mengatur kadar air, garam mineral, dan zat berguna yang tersisa pada feses, sebagai tempat terjadi pembusukan sisa makanan menjadi feses oleh bakteri Escherichia coli. Organ pencernaan terakhir adalah anus. Bagian akhir usus besar disebut rektum, dan di sini tidak lagi terjadi penyerapan air. Rektum dapat terkontraksi sehingga menimbulkan defekasi. Defekasi adalah proses pengeluaran zat sisa pencernaan melalui anus. Kontraksi rektum dapat menyebabkan refleks gastrokolik yang dapat dilakukan secara sadar, dan otot pencernaan akan berkontraksi sehingga feses terdorong keluar. Oke teman-teman, sampai di sini berarti kita sudah membahas semuran melalui kerongkongan, proses dalam usus besar hingga terakhir bermuara di anus. Bisa dipahami ya? Dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan. Terakhir, kelenjar pencernaan. Terdiri dari kelenjar ludah, kelenjar hati, kelenjar pankreas, kelenjar lambung, dan kelenjar usus halus. Nah, karena kelenjar ludah, lambung, dan usus halus sudah kita bahas sebelumnya, maka kita akan melanjutkan pembahasan hanya pertama kelenjar pankreas bikarbonat. Sebagai kelenjar pencernaan, pankreas menghasilkan enzim-enzim berikut: amilase yang mengubah amilum menjadi glukosa, lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, dan tripsin mengubah protein menjadi senyawa asam amino. Kedua, kelenjar hati. Hati adalah organ tubuh dengan kelenjar eksokrin yang mengandung empedu yang menghasilkan. Nanti yang tidak paham silakan ditanya ya. Bisa. Cairan empedu ini berfungsi untuk pembuangan sisa metabolisme terutama nitrosid, pembuangan kolesterol berlebihan, pengumusi lemak. Sebagai kelenjar pencernaan, hati berperan dalam proses metabolisme karbohidrat dan protein, fosfa dan asam amino dalam darah. Lipase dan tripsin disebut oleh kelenjar pencernaan kita dan fungsinya. Enzim betialin yang dihasilkan oleh kelenjar ludah, enzim pepsin, dan amilase yang dihasilkan oleh lambung. Amilase juga dihasilkan kelenjar pankreas bersama enzim lipase dan tripsin,
usus halus menghasilkan banyak. Nah, itulah dari yang video. Dan yang untuk materi dan menonton video barusan ada yang ditanyakan? Ya, Minarti, apa nak? Apakah ada organ yang membantu proses penerapan tidak, tapi makanannya tidak melewati? Ya, ada. Itu ada organ hati, pankreas, dan satu lagi itu empedu ya. Di sana mereka tidak dilewati makanan tetapi dia membantu mencerna makanan. Baiklah, sesudah menampilkan video dan bentuk materinya print out, kita akan mengadakan diskusi. Sebelum diskusi, Ibu minta untuk merilekskan pikiran kalian dahulu. Ikuti petunjuk Ibu. Ya, merilekskan pikiran dulu. Yang pertama nanti tarik nafas dalam-dalam, pelan-pelan, tahan sejenak, lalu keluarkan lewat mulut ya. Tarik nafas lewat hidung. Ya, mulai sekarang. Tarik nafas dalam-dalam, pelan-pelan. Tahan sejenak, keluarkan lewat mulut. Ayo sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam. Tahan sejenak, keluarkan. Ayo sekali lagi. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan sejenak, keluarkan. Oke? Bagaimana rasanya? Udah rileks? Iya, alhamdulillah. Baiklah, kita akan memulai diskusi. Ibu sudah membagi kalian menjadi 4 kelompok. Kelompoknya sesuai dengan tes awal tadi. Sudah di tempat kelompoknya masing-masing, nak? Iya, sudah. Baiklah, Ibu akan membagikan LKPD, lembar kegiatan peserta didik ya. Ini untuk yang pembuatan poster. 2, 3. Silakan dibaca dan diamati. Nanti Ibu kasih tahu petunjuk dan langkah-langkahnya. Ini yang peta konsep. Ini yang peta konsep. Dibaca ya, diamati. Ya, Ibu kasih tahu dulu langkah-langkahnya. Silakan dibaca, diperhatikan. LKPD yang bagian poster, perhatikan yang poster dulu. Langkah-langkahnya, di sini tujuan pembelajarannya bisa kalian lihat, menganalisis struktur organ pencernaan manusia dan fungsinya dengan benar melalui media poster, menyajikan hasil analisis organ pencernaan melalui media poster, menjelaskan proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Alat dan bahannya, kertas karton, alat tulis, buku paketnya sudah ada ya, dan gambar referensinya. Nah, langkah-langkahnya nanti, ikuti itu yang pertama, yang poster ini, perencanaan membuat poster. Pelajari materi sistem pencernaan dari mulut sampai anus, lalu dibuat topiknya itu sistem pencernaan manusia. Ada alur sistem pencernaan manusia, buat dulu sketsa kasar di kertas buram sebelum dipindahkan di karton ya. Kalau mau juga langsung boleh pakai pensil. Setelah itu pembuatan gambar organnya. Lalu nanti gambarnya dengan jelas. Lalu diberikan label nama organnya, misalnya mulut, kerongkongan. Boleh juga menambahkan tips kesehatan, misalnya menjaga kesehatan dengan cara makan teratur. Yang kelima itu proses finishing poster itu boleh diwarnai biar menarik. Setelah itu nanti akan dipresentasikan di depan kelas. Untuk LKPD yang kedua, peta konsep, diperhatikan tujuan pembelajarannya dapat menyusun peta konsep sistem pencernaan manusia secara sistematis yang meliputi struktur organ, fungsi, proses pencernaan,
secara mekanis dan kimiawi. Langkah-langkahnya kalian tentukan topiknya dulu, sistem pencernaan pada manusia, lalu kalian buat subkonsepnya. Ya, misalnya organnya dari mulut sampai ke anus, prosesnya itu gimana? Ada pencernaan mekanis, kimiawi ya. Setelah itu dikelompokkan, dari mulut itu dibuat cabangnya, ada organ utama dari mulut, lambung sampai anus. Setelah itu menyusun hierarki itu pengelompokan dan tingkatannya. Ditempatkan ya nak konsepnya. Setelah itu menghubungkannya dengan garis penghubung, ya. Yang perhatikan yang peta konsep. Yang keenam, periksa apakah alur peta konsep sudah logis, mulai dari masuknya makanan ke mulut sampai ke anus. Setelah itu, kalian presentasikan ke depan kelas. Jangan lupa, setelah membuat poster dan peta konsep, jawab dulu pertanyaannya. Jadi dibagi, ya. Ada yang menggambar, ada yang membuat peta konsep, ada yang menjawab pertanyaan. Secara berkelompok dikerjakan ya nak. Silakan dikerjakan, Ibu kasih waktu sekitar 30 menit dari sekarang. Ibu bagikan kartonnya ya. Ini peta konsep ya? Itu poster. Oh, poster. Poster. Ini udah dipotong. Nah, ini dibuat bagus-bagus dulu. Nah, digambar ya. Siapa yang bisa menggambar? Sama-sama. Poster. Iya. Ya, boleh. Silakan kerjakan. Ini yang peta konsep. Gambar, Bu. Ya, ini yang peta konsep ya. Nanti digambar juga di sini ya. Ya. Yang bagus. Ibu kasih waktu 30 menit. Itu temannya ada. Ah, itu di kotak pensil. Ada. Ada? Ada, Bu, ada. Iya. Ada yang menjawab pertanyaan. Diskusikan dulu gambarnya dulu sebelumnya. Ya. Ya? Boleh. Boleh. Kalau nyamannya gimana berdiri boleh? Udah didiskusikan nak? Apa yang kelompok 1 poster? Udah diskusikan organnya? Apa fungsi utama lambung dalam proses pencernaan selain sebagai tempat penampungan makanan? Dalam menampung makanan, fungsi utama lambung adalah mencerna makanan secara mekanik, mengaduk dan mengumpulkan. Dan kimiawi menggunakan asam lambung dan enzim seperti pepsin untuk menjaga protein menjadi peptida, serta mengumpulkan dan mengontrol pengosongan makanan berkutus halus agar pencernaan efektif. Ya. Ya, yang kelompok 2 bagaimana? Sudah didiskusikan? Bagaimana ya urutan organ pencernaan yang dilalui makanan dari awal sampai akhir? Dari mulut, lambungan, lambung, usus halus,
usus 12 jari, usus kosong, usus penyerapan, usus besar, rektum, dan berakhir di anus. Oh ya. Ya, berdasarkan itu digambar ya berurutan. Bagaimana? Kelompok 4. Apa peran air liur saat kita mengunyah makanan di mulut? Mengunyah liur melumasi makanan, memulai pencernaan, menjaga kelembaban mulut, membersihkan sisa makanan, menetralisir asam, melindungi gigi serta gusi dari bakteri dan kerusakan. Fungsi utama air liur saat mengunyah: pelumasan, pencernaan, pelarut rasa, kebersihan, dan perlindungan kesehatan mulut. Ya, jangan lupa di peta konsepnya ya nak, bagus sekali. Ya, kelompok 3 sudah didiskusikan. Ya. Di bagian organ mana sari-sari makanan paling banyak diserap oleh tubuh? Jadi, sari-sari makanan paling banyak diserap di usus halus, khususnya di bagian jejunum atau usus kosong. Karena permukaannya yang sangat luas, berkat adanya lipatan-lipatan kecil menyerupai jari yang disebut fili dan mikrofili. Ya. Ya, jangan lupa nanti di peta konsepnya dibuat fungsinya ya nak, sesuai dengan yang didiskusikan juga. Iya? Iya, diwarnai nak. Ambil pensil warnanya. Mau pakai krayon boleh? Ya? Warnai boleh kalau mau biar menarik. Boleh? Boleh diwarnai, Bu. Boleh? Boleh. Semenarik mungkin kalian. Ya? Ya, nilainya juga nanti lebih bagus, lebih menarik juga. Apa? Nanti presentasikan. Ya, dipresentasikan. Ya. Semuanya? Ya. Apa? Ya, ini dikerjakan. 5, jangan terlengah, ada 5 soal, nanti dikerjakan ya sesudah menggambar dan mengkonsepnya, peta konsep. Wija ke sini biar ini dekat. Ayo nak. Biar dekat. Ya, ya, bantu temannya. Nah. Ada yang menjawab pertanyaan, udah dikonsep sama kertas buram tadi. Buatlah senyaman kalian ya dan semenarik. Oh iya, Ibu lupa bagikan kertas buramnya ya. Diisi semua LKPD-nya, jangan lupa. Ibu lupa ngasih kertas buramnya tadi. Ini boleh dipakai di belakangnya, ya? 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 Ini kelompok 2 ya? Ya, Atika 1, ini 2, Mutiara. Eza ketuanya.
Ini nak, ibu lupa ngasih buramnya tadi. Apa nak? Iya. Iya ini. Kamu jawab. Ya, salin ya. Maksudnya jangan ini aja. Dibaca dulu, dilihat materinya. Boleh melihat bahan ajarnya tadi. Ini nak, buramnya tadi belum kan? Boleh dipakai di sini? Untuk ini. Oh iya. Ya. Ya ini ya. Jangan ini ya, ada yang bekerja sama, ada yang menggambar, udah konsep, ada yang menulis, semuanya dikumpul masing-masing. Ya. Apa? Iya. Dibawa aja. Boleh dibawa. Jawabnya mau nomor 5, mau nomor 1 dulu boleh, 5 boleh. Yang penting jangan keliru antara jawaban nomornya. Ya, diacak boleh. Disalin, maksudnya ibu isinya itu, kalian lihat bahan ajarnya tadi, isinya masing-masing di LKPD-nya isi semua. Jangan satu aja nanti yang dikumpul ya. Dibagi nanti ada yang mewarnai. Ya, iya isi juga. Ini mau nomor 5 dulu boleh, mau nomor nanti di belakangnya lagi 1, 2, 3, 4. Ini kan bisa langsung ya. Ya. Mana tadi? Oh ya ini. Oh iya. Tadi ada pensil warna spidolnya tadi nak. Sebelahan aja. Kalau susah nak. Kemana? Eza ke sini nak. Kasihan auranya. Ya. Nah, silakan bawa. Nah. Biar semuanya kerja ya. Nah. Ada yang diskusi ini, ada yang diskusi soalnya. Namanya bahasa Indonesia ya. Disi nak, disi. Kan ibu bilang jangan lupa 5 pertanyaannya diisi. Diisi, jadi semuanya bekerja.
Panas kita pakai ikhlas. Sini aja Tio kalau susah. Iya. Organnya nanti jangan lupa ditunjukkan panahnya ya nak. Biar tahu ada mana yang mulut. Ini kerongkongan, ini lambung ya. Udah tahu ya, ini usus halus, ini usus besar, ini anus. Ya Kia, jangan lupa itu. Nanti mau diskusi. Ini lah. Isi aja. Gantian aja Sipa dulu ngisinya, mendekat ke sana. Gantian putar. Rolling, ayo. Iya. Siapa yang mendekat? Apa Wijanya ke sana, apa Taufik ke sini, atau Sipa yang ke sana? Ayo. Biar cepat selesai nanti. Waktunya berjalan. Iya. Jawabannya didiskusikan. Ya, sedekatan aja. Makanya berbilang apa Pipanya ke sini, Sipanya ke sana. Ya, apa Wijanya ke sini, apa Taufik yang mewarnai dibagi. Apa nak? Ya, boleh nak. Mau ditambahkan bunga? Di pinggir-pinggirnya boleh. Boleh. Asal jangan di dalam organnya ya. Kalau mau di pinggir-pinggirnya bunga apa misalnya. Itu namanya kreatif. Ini nanti juga kan nak diwarnai? Iya. Iya. Sudah diisi, Za? Iya.
Ya, apa nak? Ya boleh nak. Jangan lama ya nak. Ya. Kenapa kebelet? Iya. Apa nak? Ada nak sama itu tadi? Renal. Kenapa Floza? Ada misternya nak? Isi jawaban itu sesuai Apa nak? Sesuai apa? Ya, bahan materi tadi? Ya. Yang poster tadi berdasarkan video. Ya. Pinjam sama temennya, misternya. Nah ini ada mister. Butuh mister enggak? Oh yang ini belum tadi. Ini nak, butuh mister.
Sudah selesai, Nak? Belum ya? Iya. Ya. Ibu kasih waktu 5 menit lagi ya. Baru dipresentasikan. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini. Ya, di sini ya. Boleh mau tambah hiasan? Ya. Sudah, Za? Itu dibantu temennya. Itu belum diterangin warnanya. Aura boleh kalau mau bantu? Iya. Wah, bagus sekali. Iya. Kelompok Abi ya sama Tio. Wah, ini bagus sekali. Kuning-kuning orange secara hatinya. Kelompok Taufik. Iya, cantik lah. Bagus. Iya. Nanti itu tuh ya diisi, kenapa nggak diisi? Ini kayak gini. Ya. Karena ada di kertas tadi kan? Ada, Bu. Ya, di materi nanti itu dibaca pas presentasikan. Kalau ada kekurangan di peta konsepnya. Ya. Paham. Udah aja. Sesuai kayak gini. Ya. Nanti sewaktu presentasi ini diutarakan. Fungsinya bisa lihat dari materi yang ini tadi. Berdasarkan video kalau kalian ya. Bisa juga dengan bahan ajar buku paket tambahannya untuk fungsinya mulut ya.
Udah dibagi ya, ada yang fungsi mulut, ada kerongkongan, hati, lambung, usus halus dan usus besar ya. Ya? Hah? Iya. Nanti kalian kan mempresentasikan ini di depan. Kan nanti dibagi tuh siapa moderator, Mutiara. Mutiara juga menjelaskan mulut. Fungsinya apa? Fungsi mulut. Setelah itu misalnya Eza, kerongkongan, fungsinya apa? Seperti itu. Nanti juga Aura, lambung fungsinya apa? Sudah dicari? Setelah itu usus halus, Minarti misalnya. Nanti presentasinya, fungsinya apa? Usus besar, Mutiara. Fungsinya apa ya? Nanti kalian ditanya itu sama teman-teman. Kalau nggak siap, makanya sesuai dari LKPD pertanyaan yang Ibu kasih tadi. Jadi kalian bisa jawabnya. Nanti ini aja ya. Nggak usah pertanyaan nanti buat sesi 2 soal. Karena berhubung dengan waktu. Sudah, Nak? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? 3, Abi, Tio? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Ini kelompok 1 sudah ya? Siap tampil ke depan? Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dika Putri Nabila dan ini teman kelompok saya. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqmal. Perkenalkan nama saya Rina Mayanti. Perkenalkan nama saya Arman Bisna Putra. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan poster kami yaitu mengenai organ pencernaan pada manusia. Baik, berdasarkan pada hasil diskusi kami yang tercantum pada poster di depan ini, bahwasanya organ pencernaan pada manusia itu ada 6, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir pada anus. Oke, baik, langsung aja masuki sesi pertanyaan. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Ada, teman-teman. Baik, dahulu kepada saudari Siva. Saya ingin bertanya kepada kelompok satu. Silakan berdiri, saudari. Apa perbedaan utama antara saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan? Oke, pertanyaan yang baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Siva. Perbedaan utamanya adalah saluran pencernaan adalah jalur fisik tempat makanan lewat atau mulut, kerongkongan, lambung, usus. Sementara kelenjar pencernaan adalah organ penghasil zat kimia atau enzim getah yang membantu memecah makanan di sepanjang saluran tersebut seperti hati, pankreas, kelenjar ludah, dan kelenjar di lambung atau usus. Singkatnya, saluran adalah jalur, sedangkan kelenjar adalah pabrik enzim untuk memasak makanan di jalur itu. Jelas jawabannya saudari? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian ada kelompok lain yang ingin bertanya?
Lambung bisa menyimpan makanan sementara sebelum disalurkan ke usus halus. Untuk memecah makanan secara mekanis, kimiawi, asam, enzim, benzin, usus halus menyerap 90% nutrisi, karbohidrat, protein, lemak, dan fili, dan menyerap air. Jelas saudara Abi? Cukup jelas. Baik, ada pertanyaan lagi? Ada saudara? Berdiri saudara? Saya ingin bertanya apa itu gerakan peristaltik? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Eza. Gerakan peristaltik, otot polos dinding usus melakukan gerakan peristaltik untuk menggerakkan dan mencampur makanan dengan enzim, memastikan semua nutrisi bersentuhan dengan fili. Baik teman-teman sekalian, saya rasa cukup atas 3 pertanyaannya. Tanya dulu temannya. Udah paham semua? Nggak ada yang Semuanya udah paham ya? Sudah. lagi. Coba tanya. Tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Iya. Oke, atas perhatiannya terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas dulu teman-teman. Ya, siap-siap. Untuk kelompok 2. Udah presentasikan. Iya. Itu aja. Silakan kelompok 2 ya. Siap nanti kelompok 3 ya. Ya, kalau udah ngomong ya. Assalamualaikum. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri atas saya Eza Aditya Sutejo. Saya Mutiara Nabila. Saya Aura Chandra-Deshi. Saya Minarti. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami berupa organ pencernaan manusia. Jadi organ pencernaan manusia terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, hati, pankreas, usus halus, usus besar, dan anus. Jadi sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Ayo silakan teman-temannya. Ada yang ditanyakan? Itu moderator. Oke. Jelaskan alur pencernaan dari mulut hingga usus halus. Jelaskan alur pencernaan dari mulut hingga usus halus.
Dari manusia. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Fauza. Bisa diulangi pertanyaannya? Jelaskan alur pencernaan dari mulut hingga usus halus. Oh ya, dia tentang alur pencernaannya. Dari mulut Hingga usus halus. oh tadinya sampai nih usus halus kan. Urutan organ pencernaan makanan dari awal hingga akhir adalah mulut, kerongkongan, atau esofagus, lambung, usus halus, atau usus 12 jari, usus kosong, penyerapan, usus besar, rektum, dan terakhir di anus untuk mengeluarkan sisa makanan atau feses. Terima kasih untuk saudari Fauza. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, saudara Iqbal, silakan. Bolehkah saya bertanya kepada Anda, apa penyebab terjadinya usus buntu? Secara logika aja. Oke. Jadi penyebab terjadinya usus buntu itu disebabkan oleh dua banyak hal. Yang pertama, kebanyakan makan pedas ataupun kebanyakan makan yang instan seperti mie instan atau semacam itulah. Jadi bisa dimengerti. Iya, mengerti. Terima kasih ya. Oke, ada yang lagi? Ya. Bagaimana nutrisi hasil pencernaan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh? Baik, di sini saya menjawab pertanyaan dari saudari Afifah. Nutrisi hasil pencernaan diserap terutama di usus halus melalui villi atau jonjot usus yang meningkatkan luas permukaan penyerapan. Nutrisi larut air atau glukosa asam amino masuk aliran darah ke hati, sedangkan diserap sistem limfatik sebelum ke darah. Darah mengedarkan nutrisi ini ke seluruh sel untuk energi dan pertumbuhan. Oke, untuk saudari Afifah sudah Ya, sudah paham Pak? Sudah paham semuanya? Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, silakan untuk kelompok 3. Penyebab terjadinya makronis. Bantu pertanyaan.
warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan proses pencernaan. Kami dari kelompok 3, saya sendiri Zaskia Amelia, Rosalia Dani, Abi Surya Medina. kami akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, dari sini ada dua bagian, ada organ aksesoris sama saluran pencernaan. Keduanya terdiri atas 7 masing-masing. Yang organ aksesoris ada lidah, gigi, kelenjar, di saluran pencernaan, pankreas, dan hati. Kalau saluran pencernaan adalah rongga mulut, faring, asam halus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Oke. Dari pengertian sistem pencernaan pada manusia, apakah teman-teman ada ingin bertanya? Baiklah, saya akan bertanya, apa peran air liur saat kita mengunyah makanan di mulut? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Taufik. Apa peran air liur saat kita mengunyah makanan di mulut? Saat mengunyah, air liur berfungsi melumasi makanan agar mudah ditelan, memulai pencernaan karbohidrat dengan enzim amilase, melarutkan zat perasa, menjaga kelembapan mulut, membersihkan sisa makanan, netralisir asam, dan melindungi gigi serta busi dari bakteri dan kerusakan. Jelas, saudara Taufik. Jelas. Ada lagi yang mau bertanya? Ada Silakan. bertanya? Saya ingin bertanya dari Tata. Apa yang dimaksud dengan organ aksesoris pada pencernaan manusia dan sebutkan fungsi organ aksesoris itu? Ya, bukan dan fungsinya organ aksesoris tersebut. Oleh temannya, kemudian untuk menjawab. Ibu ambil namanya. Baiklah, saya akan Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Renal. Organ aksesoris terdiri dari yang pertama yaitu lidah. Lidah berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut dan membantu mendorong makanan proses penerangan. Ya, selanjutnya gigi. Yang kedua, gigi berfungsi untuk mengunyah makanan sehingga makanan menjadi halus. Selanjutnya kelenjar. Kelenjarnya ada 5. Ya, singkat saja. Yang ketiga, kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan berperan untuk menghasilkan berbagai enzim pencernaan. Terdiri atas 5 kelenjar. Yang pertama kelenjar ludah, yang kedua kelenjar lambung, yang ketiga kelenjar hati, yang keempat kelenjar pankreas, yang kelima kelenjar usus. Jelas, saudara Rena? Oke, jawaban cukup memuaskan. Terima kasih.
Ada lagi kawan-kawan yang mau bertanya? Silakan Nak, ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, cukup sekian. Terima kasih dari kami. Apabila kami ada salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu untuk Bapak. Ya, bagus. Silakan siap-siap untuk kelompok 4 tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu terdiri dari sistem dan fungsi organ pencernaan manusia, yaitu terdiri dari mulut, 2 ronggongan, 3 lambung, 4 usus halus, 5 usus besar, 6 rektum, 7 anus. Sebelumnya kami memperkenalkan diri karena lupa. Perkenalkan, nama saya Taufik Nurman dan ini rekan saya. Perkenalkan, nama saya Syifa Nurjana. Perkenalkan, nama saya Arifah Hidayah. Saya Wijaya Mukti. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya. Baiklah, sekali lagi. Nama saya Agus Medina dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apa peran cacing di dalam pencernaan manusia? Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Abi. Cacing, Apa peran cacing di dalam sistem pencernaan manusia? hanya menjadi parasit. Untuk menghormati isi perut. Apa yang ingin bertanya lagi? Ya, silakan ada yang mau membantu? Boleh? Jadi yang bertanya? Saya akan bertanya kepada kelompok 4 mengenai sistem dan fungsi organ pencernaan. Baik, pertanyaan saya adalah apa fungsi rektum dan di mana letak rektum? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Rektum adalah tempat penyimpanan proses sementara sebelum dikeluarkan
jawabannya? Saya ingin bertanya, bagaimana keterkaitan antara struktur usus halus dengan fungsinya dalam penyerapan nutrisi? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Renal. Bagaimana keterkaitan antara struktur usus halus dengan fungsinya dalam penyerapan? Struktur usus halus sangat terspesialisasi untuk memaksimalkan penyerapan nutrisi melalui perluasan permukaan yang masif, terutama fili atau proyeksi seperti jari, dan mikrofili, yang meningkatkan luas permukaan serapin hingga 90% dari total proses pencernaan. Fili dilapisi sel khusus yang memecah makanan, didukung pembuluh darah untuk menyerap nutrisi ke dalam aliran darah, serta struktur panjang atau duodenum jejunum ileum yang memastikan waktu yang cukup untuk menyerapan nutrisi, mineral, dan air. Jelas? Ya, jelas. Kamu ada yang mau bertanya? Sudah. Baiklah. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah presentasi semua dari 4 kelompok. Ibu akan melaksanakan proses terlebih dahulu. Ibu akan memberi waktu sekitar 4 menit ya. Silakan dikerjakan. Silakan nak. Silakan dikerjakan ya nak. Jangan menyontek. Ya, khusus ini untuk mengetahui sejauh mana kalian menguasai materi hari ini. Ya. Kenapa? Silakan dikerjakan. Kerjakan topik sudah. Diteliti lagi ya. Ya, Bu. Jangan asal silang aja, dibaca dulu. Oh iya, Bu. Ya, dibaca dulu. Nanti Ibu mengambil nilainya. Nah, dibaca teliti. Teliti dulu ya nak. Dibaca dulu. Masih banyak waktunya. Oke.
Ya, Tika. Baik Bu, saya akan menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai saluran dan kelenjar pencernaan pada manusia. Yang pertama, saluran pencernaan itu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, kemudian anus. Yang kedua, kelenjar pencernaan itu ada 5, yaitu kelenjar ludah, kelenjar lambung, kelenjar hati, kelenjar pankreas, dan kelenjar usus. Terus yang ketiga, bahwasanya proses utama pada pencernaan itu ada 3, yaitu pencernaan mekanik adalah menghancurkan makanan secara fisik, kemudian pencernaan kimiawi yaitu mengurai makanan dengan enzim yang terjadi di mulut, lambung, usus halus, dan yang terakhir yaitu penyerapan nutrisi yang terjadi di usus halus. Terus kesimpulan yang terakhir, bahwasanya organ pencernaan itu harus dijaga untuk mencegah penyakit seperti buka lambung, kanker, GERD, dan lain sebagainya. Ya, itulah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Ibu minta tolong dikumpul SKPD-nya tadi, nak. Gambar kerja peserta didik yang sudah kalian kerjakan. Harus kumpul SKPD. Sudah dikumpul KPD-nya? Sudah. Ibu akan mengoreksi KPD kalian kelompok mana yang terbaik. Sambil Ibu mengoreksi, kalian akan mengisi lembar refleksi dahulu. Tolong diisi untuk pembelajaran kita hari ini. Umpan baliknya ya. Silakan diisi refleksinya. Bagaimana perasaan kalian dalam belajar? Yang kedua itu bermakna dan ketika penguasaan materi kalian. Yang keempat itu keaktifannya. Dan yang kelima gotong royong atau kerjasama sewaktu diskusi tadi. Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu sekitar 4 menit ya. Ibu sambil mengoreksi KPD. Ya. Oh iya, itu benar.
suka dengan pembelajaran biologi sekarang dan sangat bersemangat belajar dengan cara berdiskusi seperti ini. Saya lebih belajar mengendalikan emosi saya karena ada teman yang tidak mendengar saya berbicara di depan Pak. Ya, bagus. Ya, siapa lagi yang bisa merefleksikan? Ya, Rita. Saya sangat suka dengan pembelajaran berinteraksi ini. Saya lebih percaya diri takut di depan kelas yang sebelumnya cemas, takut sekarang lebih berani. Saya bisa lebih aktif memberikan pendapat atau jawaban saya sendiri yang sebelumnya pendiam. Saya berharap kedepannya bisa lebih banyak diskusi kelompok dan bisa bertanya langsung dengan teman dan guru saya. Ya.